Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jovika Cho dari kelas C5 dengan NIM 2351 2030 7111 pada mata kuliah kelas Psikologi Disabilitas. Pada resume video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai ragam disabilitas, mulai dari definisinya, karakteristik atau klasifikasinya, serta dampak atau masalah atau hambatannya. Nah, terdapat berbagai ragam disabilitas, ada 9, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, autism, ADHD, disabilitas intelektual, dan learning disability. Yang pertama ada tunanetra. Nah, tunanetra adalah seseorang yang memiliki keterbatasan penglihatan, meskipun telah dikoreksi dengan bantuan kacamata atau alat bantu lain, ketajaman penglihatannya berkisar antara 6/12 hingga 6/60, atau lebih dari 6/60 dan memiliki lapang pandang kurang dari 20 derajat. Nah, ini ada klasifikasi berdasarkan ketajaman penglihatannya. Yang pertama ada gangguan penglihatan jarak jauh, di mana ada mild, moderate, dan severe. Pada mild sendiri itu ketajaman visualnya lebih buruk dari 6/12 hingga 6/18. Pada moderate, lebih buruk dari 6/18 hingga 6/60. Pada severe itu lebih parah dari 6/60 hingga 3/60. Dan selanjutnya ada gangguan penglihatan jarak dekat, di mana ada profound atau legally blind, ada counting fingers atau menghitung jari, waving hand atau lambaian tangan, light perception atau persepsi cahaya, dan totally blind. Nah, selanjutnya ini adalah masalah umum yang biasanya dialami oleh disabilitas tunanetra, mulai dari sisi kemandiriannya, mobilitas, literasi dan akses informasi, akses pendidikan dan pekerjaan, baik dari segi SDM dan kesejahteraan sosial, stigma dan diskriminasi, dan masih banyak lagi. Lalu ada disabilitas tunarungu. Nah, tunarungu itu biasanya terbagi menjadi dua, ada deaf atau tuli, dan hard of hearing atau kesulitan mendengar. Pada deaf, yaitu orang dengan kategori kehilangan pendengaran berat yang mengimplikasikan sedikit atau sama sekali tidak ada pendengaran. Nah, biasanya disabilitas dengan deaf itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Lalu ada hard of hearing atau kesulitan mendengar, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pendengaran dengan rentang dari ringan sampai berat. Biasanya mereka berkomunikasi dengan bahasa verbal yang bisa dibantu dengan alat bantu dengar atau alat bantu lainnya. Nah, karakteristik umum yang biasanya kita sering lihat nih pada disabilitas tunarungu, yaitu mereka sering memiringkan kepala untuk berusaha mendengarkan, banyak perhatian terhadap getaran, terlambat dalam perkembangan bahasa, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara, dan lain-lain. Lalu ada hambatan yang biasanya umum terjadi pada disabilitas tunarungu. Yang pertama ada dari spoken language dan speech development-nya. Biasanya individu dengan gangguan pendengaran itu mengalami kendala dalam pemahaman dan produksi bahasa serta berbicara. Lalu ada academic achievement, di mana mereka cenderung lemah dalam kemampuan membaca, terutama jika anaknya tuli namun orang tuanya dengar. Lalu ada social adjustment, di mana mereka memiliki resiko kesepian karena kesulitan dalam berkomunikasi. Lalu ada disabilitas tunawicara. Nah, apa itu tunawicara? Tunawicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang. Nah, karakteristik yang biasanya ada pada anak tunawicara itu terjadi pada anak-anak yang lahir prematur. Resikonya meningkat 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan di usia 18 bulan atau belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat di usia 2 tahun. Biasanya mereka memiliki gangguan penglihatan, sulit membaca, dan sering terjadi pada anak laki-laki. Nah, dampak atau hambatannya ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kemampuan konseptual dan prestasi pendidikannya, di mana dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kognitif, tergantung pada pemahaman dan penggunaan bahasanya. Lalu dari sisi faktor personal dan sosial, itu bisa menyebabkan rasa rendah diri, merasa terisolasi, tidak berani bicara depan umum, dan menyebabkan kecemasan. Lalu ada disabilitas tunadaksa. Nah, apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Nah, kekurangan yang terdapat pada salah satu bagian tubuh individu itu bisa mempengaruhi individu tersebut secara keseluruhan. Nah, klasifikasinya biasa terbagi menjadi 3, ada gangguan neuromotor, gangguan ortopedik, dan gangguan kondisi lain. Nah, gangguan neuromotor itu terbagi menjadi 4, ada cerebral palsy, spina bifida, epilepsi atau kejang, dan polio. Lalu pada gangguan ortopedik ada muscular dystrophy, juvenile rheumatoid arthritis, skoliosis, dan gangguan ortopedik bawaan. Lalu pada gangguan kondisi lain ada asma dan hemofilia. Nah, masalahnya itu biasa terjadi pada perkembangannya. Ada dari sisi biologis, psikologis, dan sosial. Pada sisi biologis biasanya terjadi gangguan refleks, fungsi sensoris, pengaturan sikap dan gerak, fungsi metabolisme dan sistem endokrin, dan lain-lain. Lalu pada
Sisi psikologisnya ada dari segi stresornya, di mana mungkin berasal dari gangguan fisiknya, adaptasi terhadap hambatannya, reaksi dari teman atau anggota keluarganya, yang akhirnya berpengaruh pada penerimaan diri anak. Lalu mungkin ada juga dari pengalaman pengobatan di rumah sakit, yang menyebabkan kehilangan waktu bermain dan aktivitas lain di jadwal tersebut. Nah, terus ada konsep sehat dan sakit, di mana hal ini mempengaruhi penambahan beban pikiran pada anak. Lalu pada sisi sosial, itu tergantung pada penerimaan diri anak masing-masing, di mana menyebabkan tingkah laku dalam mengatasi kesukaran anak akibat hambatannya, ada penyesuaian diri dan penyesuaian sosial, serta kemampuan kognitif dan keberhasilan dalam pendidikannya. Lalu ada tunalaras. Nah, tunalaras menurut the National Mental Health and Special Education Coalition, gangguan emosi dan tingkah laku atau tunalaras merupakan ketidakmampuan yang dicirikan dengan respon emosi dan tingkah laku di sekolah yang sangat berbeda dari segi umur, budaya, atau norma etik yang seharusnya. Nah, tunalaras ini bisa menggantikan istilah-istilah umum yang ada di bawah ini, seperti emotionally handicapped, emotionally impaired, behaviorally impaired, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada karakteristiknya yang terbagi jadi dua, dari sisi intelijensi dan prestasinya, di mana tunalaras ini biasanya IQ-nya berkisar antara angka 90. Ada beberapa tunalaras yang di atas rata-rata. Lalu ada juga beberapa IQ yang di bawah rata-rata yang menunjukkan kemampuan yang lebih rendah dalam menyelesaikan tugas, dan mereka juga cenderung tidak berprestasi di sekolah. Lalu ada social and emotional-nya, di mana cenderung tingkah lakunya itu tidak terarah. Jadi anak tunalaras ini biasanya tidak patuh, sering berkelahi, melakukan perusakan, lalu ada gangguan kepribadian, tidak matang atau tidak dewasa secara emosional, dan seringkali melakukan pelanggaran sosial. Nah, masalahnya biasanya terjadi pada perkembangannya, di mana dari sisi kognitifnya ada ketidaksesuaian antara mental age dan chronological age. Lalu dari sisi sosial dan emosinya, yaitu ada perilaku sosial yang menyimpang, kegagalan di sekolah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dari sisi komunikasinya itu tidak mampu berkomunikasi dan kekurangan kontak dengan dunia luar. Lalu pada sisi motoriknya terjadi pada tunalaras yang berat dan memiliki gejala yang serius. Lalu ada Autism Spectrum Disorder. Nah, Autism Spectrum Disorder atau ASD menurut DSM-5 merupakan hambatan atau gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial, pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan cenderung berulang. ASD ini termasuk dalam gangguan perkembangan otak atau neurodevelopment yang seringkali terjadi pada awal masa perkembangan. Nah, karakteristiknya ini ada terbagi menjadi 3 dari segi gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan pola perilaku. Nah, pada gangguan interaksi sosial biasanya terlihat pada bayi atau balita yang mungkin tidak merespon saat diangkat, tidak menunjukkan respon saat berhadapan dengan orang tua atau keluarga, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain, dan lain-lain. Lalu pada gangguan komunikasi, biasanya mereka kurang minat dalam berkomunikasi, sering muncul gumaman sebelum berkata-kata, ada abnormalitas dalam intonasi, volume, dan isi bahasa, dan lain-lainnya. Lalu pada pola perilaku, biasanya anak ASD sering memutar-mutar objek, berputar-putar dengan cepat, mengepak-ngepakkan tangan, lalu mereka sering berjam-jam hanya main dengan satu objek saja, dan lain-lainnya. Lalu, masalah atau gangguan yang dialami itu sama seperti tadi, terbagi menjadi 3 pada interaksi sosialnya, di mana, mereka biasanya terlihat jelas pada perilaku nonverbal. Jadi dari sisi kontak mata, ekspresi wajah, posisi tubuh, dan mimik untuk mengatur interaksi sosial. Lalu pada komunikasi itu terjadi keterlambatan atau belum bisa mengucapkan kata-kata saat berbicara tanpa disertai dengan usaha dengan cara lain. Misalnya disertai dengan mimik atau bahasa tubuh. Lalu pada pola perilaku biasanya mereka memiliki minat yang terbatas, stereotopik, dan menetap, serta abnormal dalam intensitas dan fokus. Selanjutnya ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, apa itu ADHD? ADHD adalah gangguan perkembangan dan neurologis dengan karakteristik adanya gangguan pengendalian diri, atensi, hiperaktivitas, impulsivitas yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, karakteristiknya ada 3, ada inattentive, hyperactivity, dan impulsivitas. Biasanya, anak ADHD yang inattentive itu mereka sangat mudah terdistraksi dengan stimulus lain, terlihat tidak mendengarkan saat diajak bicara langsung, susah dalam mengingat dan mengikuti arahan, dan lain-lain. Lalu pada hyperactivity, biasanya mereka berperilaku seolah-olah digerakkan oleh motor, seringkali meninggalkan tempat duduk di kelas, tidak bisa duduk dengan diam, sangat energetik, dan lain-lain. Lalu pada anak ADHD yang impulsivitas, mereka seringkali banyak bicara, sering menginterupsi orang lain, menjawab sebelum pertanyaan selesai, dan lain-lainnya.
Nah, masalah dalam bidang akademis yang ada pada anak ADHD itu terbagi jadi 3, ada membaca, menulis, dan matematika. Nah, pada membaca itu mereka biasanya sering kehilangan bagian yang sedang dibaca, seringkali nggak fokus dengan apa yang lagi dibaca, dan lupa apa yang sudah dibaca dan akhirnya harus membaca berulang kali. Nah, pada menulis sendiri, biasanya anak ADHD susah untuk merencanakan dan mengorganisir tugas menulis, tidak sesuai dengan topik karena mungkin mereka kehilangan dengan apa yang sedang dipikirkan, dan hasil tulisannya akhirnya berujung sedikit dan ejaannya buruk. Lalu pada matematika, mereka seringkali melakukan kesalahan perhitungan dan susah memecahkan persoalan karena tidak mampu fokus pada langkah-langkah pemecahan masalah atau mungkin seperti soal cerita. Lalu ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental disorder yang terjadi dalam periode perkembangan meliputi fungsi intelektual dan fungsi adaptif dalam area konseptual, sosial, dan praktis. Biasanya terjadi selama periode perkembangan anak-anak. Nah, klasifikasinya ada dari ringan atau mild sampai sangat berat atau profound. Nah, pada klasifikasi ringan itu biasanya mereka ini masih bisa dididik atau educable. Nah, mereka ini bisa mempelajari keterampilan hidup praktis yang memungkinkan mereka untuk bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin perkembangannya itu lebih lambat dari teman-teman seusianya. Lalu pada sedang atau moderate, mereka itu biasanya terlihat tertinggal cukup jauh dari teman-teman seusianya. Nah, kalau misalnya pada usia dewasa, biasanya keterampilan akademiknya itu masih setara dengan tingkat dasar sehingga membutuhkan dukungan lebih lanjut. Namun pada klasifikasi moderate ini masih bisa dilatih atau trainable. Lalu pada klasifikasi berat atau severe, biasanya terlihat keterlambatan yang signifikan dalam perkembangan dan keterampilan komunikasi, serta membutuhkan pengawasan sepanjang waktu. Dan terakhir ada sangat berat atau profound, biasanya mereka seringkali ada kondisi medis lainnya atau gangguan sensoris, fisik, atau motorik. Nah, klasifikasi ini harus bergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-harinya, bahkan dalam perawatan diri dan kesehatan, serta keamanan. Nah, hambatan atau permasalahannya ada banyak. Biasanya mereka itu susah dalam memahami perkataan atau maksud dari orang lain, melihat aspek penting atau relevan dari sebuah tugas, susah untuk menjelaskan maksud atau perasaan mereka, memahami isyarat sosial, atau membaca pesan tersembunyi dalam percakapan ringan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada learning disability. Nah, kesulitan belajar atau learning disability adalah keterlambatan dalam perkembangan keterampilan kognitif dalam bidang bahasa, bicara, matematika, maupun motorik yang belum tentu dapat dibuktikan sebagai cacat fisik atau neurologis. Nah, biasanya kekurangan ini itu mempengaruhi prestasi belajar dan gangguan kronis yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka sampai dewasa. Biasanya, secara spesifik, kesulitan belajar itu bisa dibagi menjadi 3, ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kalau disleksia itu kesulitan dalam mempelajari dan mengintegrasikan komponen kata-kata dan kalimat, serta susah belajar dalam waktu, arah, dan masa. Kalau disgrafia itu kesulitan dalam menulis yang tidak sesuai dengan kaidahnya, seperti dari cara menulis, ukuran, notasi, dan penulisan. Lalu ada diskalkulia, di mana mereka kesulitan dalam belajar matematika atau hitungan. Nah, karakteristiknya itu ada 5, di mana mereka itu seringkali menuangkan kemampuan menulisnya itu lebih buruk daripada secara lisan. Lalu pada membaca, mereka kesulitan dalam kecepatan, ketepatan, dan pemahaman pembacaannya. Lalu dari sisi berhitung, mereka kesulitan dalam sense of numbers, serta sequence atau urutan, rumus, dan soal cerita. Lalu pada organisasi dan perilaku, mereka biasanya kesulitan dalam mengelola waktu, arah atau posisi, sulit untuk mengingat tapi mudah untuk lupa, sulit berkonsentrasi, dan sulit untuk memahami instruksi yang lebih dari satu. Lalu ada kekuatannya, di mana mereka itu seringkali thinking out of the box, kemampuan visual yang baik, memiliki talenta yang kreatif, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak atau permasalahan yang bisa terjadi jika tidak ditangani sejak dini, yaitu bisa terjadi prestasi belajar yang rendah, kesenjangan antara potensi kecerdasan dan prestasi, konsep diri negatif, masalah perilaku, dan juga susah dalam mencari pekerjaan. Nah, berikut sekian untuk penjelasan mengenai ragam disabilitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.